Satu lagu yang mencekam, yang berisi adalah doa. Dalam lagu itu yang digarisbawahi adalah yang kita butuhkan adalah perasaan dan keyakinan bahwa Tuhan itu dekat. Walaupun kedekatan Tuhan itu acap kali melalui air mata. Seperti tetesan hujan, tetesan embun di pagi hari. Acap kali kita ragu-ragu, acap kali kita tidak melihat. Tetapi kedekatan Tuhan itu menyentuh setiap orang yang mendengar suaranya. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini saudara kita ambil di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23 yang sudah kita baca bersama-sama. Dengan satu tema, ingatlah selalu bahwa Tuhan Allah kita itu besar dan dahsyat. Sekoru, Adonai, Hagadol, Wahanorah. Satu ungkapan ini saudara-saudara yang perlu kita ketahui dengan baik bahwa di dalam segala peristiwa kehidupan, baik yang pahit ataupun yang manis, baik yang membuat kita terguncang atau membuat kita kehilangan pegangan dalam hidup ini, bahkan seolah-olah pengharapan itu sudah melarikan diri dari hidup kita. Dan kita tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan untuk mengejar dan menarik kembali pengharapan itu untuk masuk di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tetapi di dalam situasi demikian firman Tuhan, Nehemia pasal 4 itu mengatakan, Sekoru Adonai, ingatlah Allah itu. Sekoru Adonai, Wagadol, Allah itu besar. How great thou art, Allahu Akbar. Dan juga dikatakan Allah itu adalah Hanora, Wahanora. Dan juga dia itu maha dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan di dalam Nehemia pasal 4 ini memberikan satu obor yang harus kami pegang erat-erat. Obor yang terus menyala. Obor yang harus kami pandang dan kami perhatikan. Karena obor itu berisi sebuah peringatan yang membakar. Yaitu selalu ingat bahwa Tuhan itu adalah maha dahsyat dan besar. Tuhan berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Nehemia, kalau kita rangkum dari ayat 1 sampai 23 itu akan bergerak bersama-sama. Ayat 23, ayat 21 itu bergerak bersama-sama. Itu di dalam bahasa teologi itu disebut schism, yaitu bergerak dari arah yang paling bawah, kemudian juga bergerak bersamaan dari arah yang awal, dari yang alfa dan juga yang omega, kemudian menyusut bersama-sama bertemu di dalam ayat 14. Nah, ayat 14 itu berbunyi demikian, janganlah kamu takut kepada mereka, ingatlah. Kata ingatlah itu menggunakan kata bahasa Ibrani yaitu sekoru. Tuhan yang maha dahsyat, besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, istrimu, dan rumahmu. Jadi berperang bagi keluarga itu sebetulnya saudara. Jadi pada saat kita berperang bagi keluarga, ingatlah dan ingatlah tidak perlu lupa bahwa Tuhan Allah itu adalah besar dan dahsyat. Di sini menggunakan kata sekoru bukan berarti hanya ingat-ingat ya. Seperti sweet memory atau memori yang never die, yang tidak pernah mati saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud dengan sekoru ini adalah ingatan yang mengikat
realitas masa kini, yang mengikat realitas masa kini dengan karya-karya Allah di masa lampau. Sekoru. Jadi mengikat realitas masa kini itu dengan karya-karya besar Allah di masa lampau. Karena hidup kita ini, saudara-saudara, sejarah lintas hidup manusia itu tidak pernah terlepas daripada karya besar ilahi. Karena Tuhan Allah itu tidak pernah berhenti untuk berkarya. Tuhan Allah itu terus bekerja. Oleh sebab itu yang disebut skoru, ingatlah di dalam segala situasi dan kondisi, apapun yang saudara lihat, apapun yang saudara rasakan, ingatlah engkau diikat oleh satu perjanjian, yaitu mengikat masa kini, kehidupan kita masa kini, dengan karya-karya Allah di masa lampau. Dan sebutan Allah yang maha besar atau dan juga maha dahsyat ini menggunakan kata Ibrani yang tidak bisa diterjemahkan sebetulnya, saudara-saudara, dalam bahasa lain, yaitu dengan kata gadol. Gadol itu membandingkan nama Allah, di mana nama Allah itu adalah nama yang Dia sendiri mewahyukan untuk dikenal oleh umatnya. Nama Allah yang Dia wahyukan sendiri itu hanya huruf konsonan, yaitu YHWH. Atau dilafalkan secara umum dengan kata Yahweh. Nah, nama ini, saudara, unik. Tidak dipergunakan oleh agama-agama lain. Kemudian nama yang kedua adalah El Shaddai, El Roi, El Adonai, dan segala macam El. Itu menyatakan the Almighty God. Nah, kata El ini, saudara, juga tidak dipergunakan oleh agama-agama lain. Kemudian ada nama yang sebetulnya merupakan ekspresi daripada bangsa Israel untuk menyatakan betapa kudusnya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya Allah itu, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk menyebut kata YHWH itu, saudara. Oleh sebab itu mereka menggantikan nama itu dengan sebutan Adonai. Adonai. Tetapi ada satu kata yang juga dipakai oleh Alkitab. Tetapi sebetulnya kata ini adalah kata umum, dipakai bagi nama dewa-dewa orang Kanaan juga. Nama ini juga dipakai oleh agama-agama lain, yaitu Elohim. Jadi kalau disebut Elohim di dalam bahasa Alkitab itu biasanya selalu diikut Elohim Elahenu, yang artinya ialah Tuhan Allahmu, yang membedakan antara Tuhan Allah Israel dengan Elohim yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Jadi Tuhan ingin mengembalikan kita, saudara-saudara, bahwa apa yang Dia lakukan, apa yang dia perbuat di dalam sejarah hidup manusia itu sama sekali berbeda. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Nehemia pasal 4 ayat 14, Sekoru Hagadol, Allah itu besar. Nah, Hagadol ini ada huruf pertama yang mendahului, yaitu Adonai. Adonai Yahweh. Itu Hagadol. Kebesaran Allah yang engkau sembah, yang disebut Adonai Yahweh itu memiliki kebesaran yang berbeda dengan ilah-ilah yang disembah oleh agama-agama lain. Kemudian diikuti dengan Wahanora dan Mahadasyat. Wahanora ini, saudara-saudara, lengket, tidak terpisahkan dengan nama yang kudus yang disebut Yahweh itu sendiri. Oleh sebab itu ketika engkau mengingat Wahanora, Wagadol, Allah itu adalah maha besar, maha dahsyat, saudara. Allah itu adalah pribadi yang
incomparable. Tidak bisa dibandingkan dengan ilah-ilah lain. Saudara akan berbeda kalau saudara mengatakan Adonai Hagadol dengan saudara mengatakan Allahu Akbar. Akan berbeda. Sebab mengapa? Karena pada saat seseorang menyebut Allahu Akbar, konotasi di dalam pikirannya berbeda dengan Adonai Yahweh Hagadol. Nah, saudaraku, kenapa Nehemia mengatakan ingatlah Sekoru, bahwa Allah yang bertindak kemarin, Allah yang bertindak di masa lampau adalah juga Allah yang berdaulat pada masa kini. Allah yang bertindak di masa lampau membelah Laut Merah, menghentikan perputaran bulan dan bintang-bintang, berhenti di hadapan matahari, kebesaran Allah yang dahsyat. Allah mengutus malaikat untuk memproteksi Israel dari kungkungan atau kurungan 3.600 tentara asing. Betapa dahsyat Allah itu. Sampai hari ini orang bertanya-tanya. Sampai detik ini orang bertanya-tanya. Kenapa negara Israel yang hanya 1 titik saja besarnya memiliki kekuatan yang dahsyat? Kenapa banyak negara-negara lain itu ragu-ragu berurusan dengan Israel? Ini menjadi satu tanda tanya sejarah yang maha besar. Bukan saja Israel itu adalah lonceng dunia yang disebut eschatological bell. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya Israel itu adalah tempat berhentinya peredaran bulan dan bintang-bintang memutari matahari yang menjadi suatu peringatan besar bagi seluruh bangsa. Tetapi yang terpenting di balik kebesaran dan kekuatan persenjataan Israel, militer Israel yang kecil itu sebetulnya, saudara-saudara, ada satu kalimat yang mengurung kehidupan Israel yang kecil ini. Yaitu, Sheme Yisrael, dengarlah hai Israel, Adonai Elohenu, Allahmu itu, Adonai Echad, Allah yang esa, Allah yang incomparable, Allah yang tidak bisa dibandingkan oleh segala macam ilah-ilah lain. Dan itulah Allah Israel yang disebut Yahweh Adonai, El Shaddai, El Roi, yang maha besar dan maha agung itu, saudara-saudara. Nah, nama ini, saudara-saudara, peringatan ini tentang ingatlah Allah kita besar dan Allah kita dahsyat ini bukan kebetulan, saudara. Bukan satu nama yang kebetulan. Bukan sekedar untuk menjadi pelipur lara. Karena ini sudah dikatakan, saudara-saudara, contohnya adalah Ulangan pasal 7 ayat 21. Itu mengatakan demikian. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Nah, di dalam Nehemia pasal 4 ayat 14 itu konteksnya adalah keluarga. Berperanglah melawan anak-anakmu. Berperanglah melawan istrimu. Dan berperanglah melawan rumahmu. Konteksnya keluarga. Jadi apapun yang berkecamuk di dalam keluarga, saudara-saudara, merupakan cikal bakal kekalutan di dalam sebuah negara. Apapun yang terjadi di dalam keluarga itu merupakan akar permasalahan yang bisa dibawa ke gereja, bisa dibawa di tempat kerja, bisa dibawa di medan politik, bisa dibawa di dalam segala sudut kehidupan ini.
Oleh sebab itu peringatan untuk selalu ingat bahwa Allah itu maha besar dan dahsyat harus berdengung secara besar di dalam rumah tangga. Kenapa hal ini dilakukan oleh firman Tuhan? Poin yang pertama ialah, ingatlah bahwa Allah kita itu besar dan dahsyat ketika saudara sedang menghadapi severe oral demolition. Ingatlah bahwa Allah itu dahsyat dan besar pada saat saudara sedang diserang oleh ucapan-ucapan kritikan cemooh yang bersifat severe, menyakitkan, menghancurkan, yang tujuannya adalah memporak-porandakan sekali lagi tatanan kehidupan keluarga saudara. Nehemia tidak akan pernah berhasil membangun tembok Yerusalem kalau keluarga itu belum dibangun, kalau keluarga itu belum kuat. Keluarga harus kokoh, keluarga harus kuat, itu lebih dulu. Di dalam teks ini saudara dikatakan Sanbalat mengejek. Orang Yehuda yang lemah itu, kalau seekor rubah naik ke atas tembok mereka, tembok itu roboh. Ini ejekan yang bersifat psikologis. Yaitu menyentuh kita punya nilai-nilai yang terdapat di dalam. Yang terdapat di dalam saudara-saudara. Yang disebut mentalitas. Dan di dalam mentalitas itu saudara, itu berisi batas-batas emosi kita. Batas-batas pertahanan batin kita. Batas-batas harga diri kita ini disentuh. Batas-batas kelemahan kita ini dikorek-korek saudara. Bahkan dosa-dosa di masa lampau itu dikorek-korek. Nama baik, nama kehidupan yang kelam yang saudara alami di masa yang lampau itu dikorek-korek. Itu adalah severe oral demolition, menghancurkan mentalitas seseorang melalui mulut, melalui oral. Nah, ini yang dilakukan oleh Sanballat. Mereka merusak sesuatu yang ada di dalam. Mereka membongkar, "Hei Israel, bukankah karena dosamu Yerusalem dan tembok-tembok ini hancur? Hei Israel, engkau menyembah berhala, engkau membawa ilah-ilah asing ke dalam rumah tanggamu. Hai Israel, ingatlah engkau sendiri dengan tanganmu membawa bayi-bayi dikeluarkan dari rahim istrimu. Kemudian dipersembahkan kepada Baal. Tanganmu sendiri yang melakukan." Dosa yang lama dibongkar semuanya saudara. Israel mengkhianati Tuhan. Israel menjual nama Tuhan. Israel itu memelacurkan diri dengan ilah-ilah asing. Itu dilakukan di dalam rumah tanggamu. Kepala keluarga yang menyusun peristiwa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah dengan baik ketika saudara menghadapi severe oral demolition. Itu mengarah kepada mentalitas kita. Kehidupan lembar-lembar hidup kita yang lampau dicongkel kembali, dibawa ke permukaan. Seperti orang mengatakan, "Ini loh bacaan. Kamu itu dulu penjudi kok. Kamu dulu itu penganiaya nyonyamu sendiri. Kamu berbuat jahat kepada anak-anakmu. Apa kebaikanmu? Rumah tanggamu hancur oleh karena kamu." Semuanya itu diungkit. Dan itu sangat-sangat destruktif. Ada seorang bapak saudara sekarang usianya sudah hampir 74 tahun. Dia mengkhianati istrinya. Membuat dua anaknya malu. Tetapi dia bertobat. Dia datang ke gereja. Dia
menangis di hadapan Tuhan. Tetapi setiap pengkhotbah yang menyentuh persoalan-persoalan yang dia lakukan, seolah-olah lembar-lembar hidupnya yang lama itu dibongkar semuanya dan dia tidak tahan, saudara. Kadang-kadang dia menutup telinganya, aku tidak bisa mendengar. Nah, pada saat dia itu ingin berhadapan dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucunya, seolah-olah mata mereka itu menuduh, kamu itu papa yang tidak baik, kamu itu opa yang tidak layak. Dan dia merasa terkucilkan, saudara. Bahkan dia tidak berani untuk berkunjung ke rumah anak-anaknya sendiri. Dan hidupnya menderita. Kenapa? Karena hal-hal yang lama itu diungkit kembali. Saudara, bukankah firman Tuhan itu mengatakan, sekalipun dosamu itu merah seperti karmisi, atau seperti kain kesumba, kalau Tuhan sudah mengampuni, akan dicuci bersih seperti bulu domba. Yohanes juga mengatakan, kalau aku mengaku dosa, Ia setia dan adil. Bukan saja mengampuni dosaku, tetapi menyucikan aku dari segala kejahatan. Kenapa ini dikatakan oleh Yohanes? Karena Yohanes ingin menorehkan satu prasasti sejarah di dalam hati saudara-saudara. Sekoru, ingatlah. Kedahsyatan Tuhan itu lebih dahsyat daripada dosamu. Kebesaran Tuhan untuk mengampuni dan menerima engkau kembali lebih besar daripada dosa-dosa di masa silammu itu. Ingatlah, ingatlah Tuhan Allah kita itu adalah besar dan dahsyat. Kita diikat kembali oleh Tuhan. Diikat kembali dengan apa? Dengan perjanjian Tuhan. Sekali aku setia kepada Israel, walaupun Israel itu tidak setia, aku tetap setia. His loving kindness endures forever. Kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Saudara, ingat akan itu, ingat selalu. Dan tidak boleh lupa di dalam kehidupan kita masing-masing ini. Fir'aun itu mengejek-ngejek Israel, tetapi bagaimana? Tuhan berperang. Seolah-olah Israel itu melihat satu peristiwa besar. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Dalam konteks firman Tuhan hari ini dimulai dari keluarga. Carut marut di dalam keluarga tidak bisa diceritakan di tempat lain. Saya ngerti. Kenajisan seorang suami tidak mungkin seorang istri bercerita kepada orang lain, betul enggak? Peribahasa mengatakan kita menceritakan keburukan keluarga kita seperti menaruh kotoran di muka kita sendiri. Betul enggak? Betul enggak? Tidak mungkin kita membeberkan keburukan, kenistaan anak-anak kita. Kita selalu berperan sebagai orang tua yang bangga anak-anak saya. Anak saya bagus, anak saya juara, anak saya punya IQ yang gede, anak saya lulusan kedokteran, anak saya dokter gigi yang cemerlang, anak saya ini dan itu, tetapi menutupi lembar-lembar kelam dalam kehidupan anaknya. Lembar narkotika, lembar LGBT, lembar deception di dalam hidupannya. Ditutupi begitu rapi. Sebab mengapa, saudara? Kita malu. Kita malu. Tetapi di dalam keluarga selalu ada itu. Tidak harus membuat kita hancur atau kita menutup mata kita. Karena firman Tuhan mengatakan, ingatlah bahwa Tuhan Allah itu dahsyat dan besar. Tuhan Allah itu dahsyat dan besar.
Harus kita ingat itu setiap kali, saudara-saudara. Yang kedua di dalam ayat 7 sampai 9 itu diikuti dengan Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Ingatlah Allah itu besar dan dahsyat pada saat saudara di tengah konspirasi dan ancaman. Ketika tembok makin tinggi, musuh-musuh pun bersekutu. Sanballat, Tobiah, orang Arab, Aman, dan Asdod, sebuah lingkaran permusuhan mengepung Yerusalem. Ini seperti gema Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 itu mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia. Tapi Nehemia menjawab peristiwa itu, saudara, bukan dengan caci maki, bukan melabrak mereka, saudara, bukan memiliki hati yang bahasa Jawanya itu gak kenean. Gak kenean itu tidak bisa kompromi kepada hal-hal yang langsung dia memarah. Kalau sudah marah, apa yang ada di dekatnya diambil, dipukulkan, dilemparkan. Mulut itu sudah tidak bisa terkontrol. Tapi di dalam peristiwa ini, Nehemia mengatakan, sebelum mulutmu terbuka, sebelum engkau mengangkat senjata, sebelum engkau melotot kepada orang yang membenci dan melukai hatimu, ingatlah Tuhan Allah itu besar dan dahsyat. Ingatlah itu. Nah, di dalam Yosua pasal 10, saudara-saudara, 5 raja itu bersekutu melawan Gibeon. Tetapi Tuhan menurunkan hujan batu dan memperpanjang siang. Pesan daripada Nehemia, sekoru Allah yang sama juga melakukan hal yang sama pada masa kini. Apa yang terjadi di masa lampau, itu juga akan terjadi di dalam masa kini. Saya punya pohon mangga mana lagi, saudara. Waktu saya tinggal di Malang di Jalan Mauni 2. Nah, pohon mangganya itu saya bungkus-bungkus begitu ya. Seperti saya punya kesemek itu, saya bungkus-bungkus sampai hari ini untuk dipanen pada akhir bulan Oktober atau November. Jadi kesemeknya gede-gede segini, tapi jangan saudara minta, cuma sedikit kok. Betul. Apa yang saya lakukan? Berdoa. Ketika saya berlutut berdoa, orang itu kemudian pergi. Tapi mangganya juga dibawa pergi. Mangganya juga dibawa pergi. Tapi tidak apa-apa. Kau beroleh mangga, tapi hilang jiwa, ya. Betapa besar kerugianmu. Hanya mangga, hanya dunia. Kau beroleh dunia tapi kehilangan jiwa, apa gunanya? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam masa kini, hendaklah kita selalu mengingat, melihat peristiwa yang mengancam kita, konspirasi mengancam kita. Doa. Doa itu artinya apa? Mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam hidup kita.
Senjata Allah yang diberikan kepada kita itu bukan luapan amarah. Bukan reaksi ketakutan saudara-saudara. Bukan reaksi frustration saudara-saudara. Bukan. Perlengkapan senjata Allah itu adalah bersifat menyeluruh. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, kata firman Tuhan. Karena kenapa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan orang yang membawa celurit juga. Siapakah yang bisa menstop penembakan di gereja-gereja? Siapakah yang bisa stop penembakan di sekolah? Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara bisa menjamin ketika anakmu ada di Diamond Bar High School dan the shooter itu masuk, apakah saudara bisa mengatakan, itu ada anakku, stop. Karena kenapa? Mereka datang kita tidak tahu. Mereka membawa senjata, kita juga tidak tahu. Peristiwa itu ketahuan setelah ada yang mati. Dan setelah dia menembak dirinya, selesai. Tidak ada tuntutan, beres. Tetapi pertanyaan saya, siapakah yang bisa mencegah itu? Peristiwa itu terjadi begitu saja, brutal. Di Mall of America di Minnesota, berapa waktu yang lalu, ada seorang pemuda dari Somalia berdiri di depan pintu. Orang masuk, "Are you Muslim?" "No," ditusuk. Ada lagi, "Are you Muslim?" "No," ditusuk. Sampai 6 orang itu ditusuk. Siapa yang bisa mencegah? Nah, inilah yang dimaksud oleh Nehemia, saudara-saudara. Perlengkapilah anak-anakmu yang sedang pergi ke sekolah itu dengan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapilah istrimu yang sedang bekerja di kantor itu. Berperanglah melawan dia. Dengan cara apa? Perlengkapilah dengan senjata Allah. Dan senjata Allah itu pertama dan paling utama adalah lutut yang berdoa, mulut yang berkata, dan hati yang menjerit. Dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa melindungi anakku 24 jam. Aku tidak bisa melindungi diriku 24/7. Tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan, aku ingat selalu. Sekoru Adonai Hagadol wa Ahanora. Aku ingat selalu Engkau adalah Allah yang dahsyat dan perkasa. Dan yang terakhir, saudara-saudara, sebentar lagi kita menerima roti dan cawan Tuhan. Selalu dikatakan, ketika engkau menerima roti dan cawan Tuhan, remembrance of me. Ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku yang telah menyerahkan nyawa bagimu. Ingatlah akan aku yang telah mencurahkan darahku sebagai meterai bagi perjanjian baru bagimu. Ingatlah akan aku yang sudah berkata, apakah dan siapakah yang bisa memisahkan engkau daripada kasihku? Apakah itu kemelut kehidupan? Apakah itu penyakit? Apakah itu malapetaka? Apakah itu kerisauan di dalam hatimu? Bahkan apakah kematian? Apakah itu yang bisa memisahkan engkau? Atau yang memisahkan aku daripada engkau? Jawabannya adalah Roma mengatakan no one, nothing, nothing. Tidak ada satupun. Sebab orang-orang yang ingat
akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan, dia memperoleh satu benefit surgawi. Benefit surgawi itu apa? Dia mendesak keluar ketakutan di dalam hatinya. Dia re-embrace, merangkul kembali pengharapan yang sudah melarikan diri dalam hidupnya. Di re-embrace, dirangkul, dipeluk kembali, dan dimiliki kembali. Dan orang yang selalu ingat akan kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan itu menghirup kembali damai sejahtera yang sudah hilang di dalam keluarga. Terima roti dan cawan Tuhan, dan ingatlah akan siapa Dia. Peluklah kembali pengharapan yang sudah hilang dalam hatimu, saudaraku. Gapai kembali damai sejahtera yang hilang di dalam hubungan suami istri. Hubungan suami istri hanya diwarnai dengan air mata, dengan amarah, dengan konflik. Hubungan dengan anak tidak ada kasih mesra sama sekali. Apa artinya hidup? Rumah tangga saudara-saudara itu seperti medan pertempuran yang tidak pernah usai. Las Vegas yang begitu besar, sudah dibangun ring-ring tinju-tinju. Semua orang bisa bertinju di sana dengan bayaran khusus. Kenapa membawa ring tinju di dalam rumah tangga? Why? Why? Saudara bisa membeli sansak melalui Amazon. Beli gantung, pukul itu. Supaya saudara kuat. Kenapa saudara memukul istri saudara? Kenapa saudara menyakiti anakmu? Why? Why? Kenapa saudara memaki? Kenapa saudara menjual nama baik keluargamu? Karena saudara lupa, Allah kita adalah Allah yang besar dan dahsyat. Tempat kita berlindung dan berlari kepadanya. Ingat selalu, Allahmu, Tuhan Allahmu, itu besar dan dahsyat. Dia mampu mengangkat segala letih lesu dan beban beratmu. Dia bisa berperang di dalam pergumulan hidupmu yang paling berat sekalipun. Dia bisa menerima engkau kembali, walaupun 1000 sejuta tangan mendesak engkau dan menolak engkau. Dia bisa membuka pintu-pintu hati yang sudah membeku, tidak mau mengasihi engkau, saudara. Dia bisa merubah hati istrimu yang sudah membatu kepadamu. Dia membuka kembali. Dan dia menerima engkau kembali. Karena tangan Tuhan itu adalah besar dan dahsyat. Dan jangan lupakan itu. Remember, ketika saudara menerima roti dan cawan Tuhan, ingat dan ingat kasih Tuhan itu sepanjang zaman, unconditionally, dicurahkan membual-bual dan tidak pernah berhenti di dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memohon Pendeta Lowijaya untuk pimpin kita dalam doa. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan dahsyat. Engkau menyelamatkan kami ketika kami masih berdosa. Kami menjadi musuh-Mu dan kami masih lemah. Namun Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya itu Engkau selamatkan kami, tetapi Engkau memelihara dan menuntun hidup kami. Engkau memberkati kami berdasarkan kebaikan-Mu, bukan karena kesedihan kami. Engkau menuntun kami karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu kepada kami, orang-orang yang patut mendapatkan
penghukuman dan kebinasaan, namun boleh menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi. Bahkan Engkau menyediakan tempat surgawi bagi kami. Sebagai garansi, Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami untuk berjalan bersama dengan kami. Banyak ya Tuhan Engkau lakukan di dalam hidup kami. Sebelum kami lahir, Engkau pun sudah merencanakan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh hidup berkelimpahan. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami tidak memikirkan Engkau menurut cara, menurut pikiran kami, tetapi menurut apa yang telah diwajibkan oleh Engkau, yaitu firman-Mu dan siapakah diri-Mu sesungguhnya Tuhan, sehingga kami semakin menyembah kepada Engkau dan tidak menukar Engkau dengan segala sesuatu yang fana. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang kami alami di dalam hidup ini yang sementara, supaya Engkau tetap meneguhkan iman kami, berpegang kepada keyakinan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Dahsyat, dan segala kesulitan dan di dalam liku-liku di dalam hidup kami itu menjadi kecil, karena kami lihat bahwa Tuhan yang bertindak di dalam hidup kami, dan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih Tuhan kami pada hari ini boleh ikuti perjamuan kudus. Tuhan tolong kami supaya kami dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan mengingat kesengsaraan Kristus dan juga pengharapan di dalam Engkau, bahwa suatu saat kami pun akan makan minum bersama dengan Mesaya di tempat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.